Dikir pakai syarat, pakai metode, itu dikir yang digurukan. Kalau yang dikir yang tidak digurukan, terserah Anda, itu tidak punya guru kan. Itulah kehebatan guru. Guru itu yang tanggung jawab lahir batin dunia akhirat selama murid itu patuh kepada aturan guru. Jadi guru itu tanggung jawab dunia akhirat. Nu teu boga guru mah nu tanggung jawab ge setan. Jadi hukumnya berguru itu hukumnya wajib. Bahwa guru itu yang tanggung jawab. Contoh, Ustaz Sofyan kenakeun manakib maca tanbih guruna di mananya? Cek Pak Ustaz Sofyan teh kuring mah teu boga guru, nyieun sorangan we, berarti guruna iblis. Ya. Tapi lamun ayeuna ieu manakib mana? Ieu manakib tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Siapa gurunya? Syekh Ahmad Sohibil Wafa Tajul Arifin. Ari guruna Abah Anom saha? Abah Sepuh. Ari guruna Abah Sepuh Syekh Tolha. Ari guruna Syekh Tolha Syekh Hatib Sambas. Terus parat baik ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalannya tanggung jawab dan dipertanggungjawabkan atas kebenarannya di hadapan Allah dan Rasulnya. Tadi boga guru, ngan lamun teu boga guru bersih kok. Kudu tanggung jawab. Jadi awal nu tanggung jawab lamun teu boga guru mah gitu. Makanya percaturan thariqat itu satu harus ada guru. Dua, harus ada murid. Antara guru dan murid ada wirid. Paham teh? Berikan deh. Aya guru, aya murid. Antara guru jeung murid aya wirid. Apa itu wirid? Amalan. Dikir jahar, dikir hobi, khotaman, manakibat, sholat sunat, lidah bilbala, sholat rajab, sholat isbu sabar, itu pelajarannya. Itu ngan lamun mung ayeuna migawe kana pelajaran eta ulah guru. Contoh ulah nyebut Ustaz Sofyan nya ayeuna mah jang pian. Naon cenah? Jang pian sekolah SD. Sekolah naon? Sekolah SD. Ini teh ka sekolah. Saha teh ini ke sekolah teh? Jang pian. Ini teh ka sekolah. Ai datang ka sekolah teh di isuk-isuk di jam 7 teh diuk we dina bangku teh diuk ke tepi kalohor. Eueuh guru sekolah lain. Pikir heula bisa salah. Ieu jang pian teh ka sakola, make sepatu ya sama ke kantong bawa kantong. Datang we ka sakola, ge diuk tapi eueuh guruna. Tapi kalohor kecicing we. Sakola lain. Nah apa nggak tadi disebutkan lain sekolah? Eueuh guru. Kemana guru? Isukna indit deui mang pian jang pian teh ka sakola. Aya guru nama ngan teu mere pelajaran ti isuk-isuk teu pikeun kalohor teh cicing deui we. Sakola lain. Aya guruna teu mere pelajaran lain sakola. Tah gitu. Tah ari sakola mah jang pian teh kieu ini ka sakola aya guruna diuk ti isuk-isuk teu pikeun kalohor teh guru teh bade pelajaran tah matematikana tah bahasa Indonesiana tah pelajaran naon atuh baheula mah PMP nya baheula mah PMP kerja zaman uing mah PMP IPA IPS gitu cenah sok yang pian ayeuna gerak temang nyebut teh temang ka hareup baheula teh lain dipeunteun ai mah jang pian baheula lamun dititah nyanyi ku guru ngalagu naon potong bebek angsa
balan gua dari mana? Gitu dulu we dibeunteun usaha teh. Ku guru ditilai ku guru teh. Oh ieu mah palas sumbang ngagaleok beunteun 5 mejang pian gitu. Nah, kita ini belajar Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, gurunya Pangesa Abah Anom memberikan pelajaran. Nah, ini dikir jaharnya. Mau diamalkan? Loh itu lamun kira-kira mau diamalkan kudu keluar maneh. Nah maka cicikan karena torekat tadi mau diamalkan mah. Nah hajang pian make asup ka sakola atuh ari mung diajar mah. Kageuleuh-geuleuh beli sepatu. Ini keluar. Itu sepatu dibeli, buku dibeli, tas dibeli, isuk-isuk milu diuk jeung batur manehna mah mung belajar. Kumaha pe karapuan? Naon atuh ka sakola. Hamur kejo we jeung duit teutaan duit keur jajan ka hidung bapana. Bener gitu. Seperti Iwan Torekat datang ke Suryalaya, datang ke Abah Anom, misalkan minta ditalkin, tuluy teu diamalkeun, harus tanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Kenapa harus tanggung jawab dirinya? Karena kamu yang minta. Orang yang minta oleh guru dikasih. Sebelum dikasih, didoktrin dulu, diarahkan dulu, rek diamalkeun. Aja bahasa gitu tuh. Ada mau diamalkan ya? Kenapa guru itu memberikan arahan itu mau diamalkan? Karena ini amalan. Karena ini amalan, makanya harus diamalkan. Itu teh percaturan torekat. Thariqat mana saja harus tahu. Mubalik harus tahu, kiai harus tahu, NU Jamiah Nahdlatul Ulama harus tahu tentang perthariqatan. Kalau di Jawa Barat, di Indonesia disebut thariqah lah. Kalau di seberang mah julukannya bukan thariqah, suluk kan ya. Suluk. Suluk itu amalannya dzikir. Thariqah amalannya adalah dzikir. Dzikirnya ada 2. Torekat, Qadiriyah, Naqsabandiyah. Qadiriyah materinya la ilaha illallah. Itu materi Qadiriyah. Kalau Naqsabandiyah materinya adalah dzikir hobi yang tidak boleh diucapkan oleh lisan, tapi itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Apabila dikir jahar dan dikir hobinya diamalkan, maka berubah, maka ningkat kepada rasa. Kalau sudah dirasa, maka akan menjadikan akhlak. Jadi teh akhlak. Kasaluhureun teu dandu, kasanapeun teu ngahina. Betul. Jeung sasama tanpa saya silih hargaan, silih ajenan, gitu kan? Saling harga menghargai itu akhlak kan? Banyak mewujudkan sosial, baik itu sosial doa, sosial pikiran, sosial tenaga, itu thariqah, itu dzikir, aplikasinya dzikir itu. Buah dzikir itu. Oh, kenapa? Karena Torekat Qadiriyah Naqsabandiyah gurunya yang berstatus mursyid adalah yang tanggung jawab terhadap muridnya lahir batin dunia akhirat, di mana saja kapan saja di situasi manapun. Mursyid itu adalah mengordinir kita, memantau kita, membimbing kita, melihat kita. Percaya enggak? Itulah mursyid. Jadi kalau status mursyid sekarang tidak membimbing, tidak tahu kepada kelakuan muridnya, bukan mursyid itu, bukan mursyid. Jangankan yang wujud, yang terlintas dalam hati, yang terlintas dalam rasa, mursyid itu tahu. Serasa hati, terlintas di hati, terlintas dalam hati, beliau tahu. Jangankan
jarak dekat, jarak jauh dari Bogor sampai Suryalaya, beliau tahu. Dosa kulit kita tahu, dosa daging kita tahu, dosa pikiran kita tahu, dosa hati kita tahu, penyakit yang di dalam kulit kita tahu. Ya kalau penyakit di dalam kulit seperti korengnya, gatal-gatal. Tapi yang dimaksud bukan itu. Dosa kulit itu, mursyid itu tahu. Dosa kulit yang ada di dalam diri kita, tulang, otot, darah yang mengalir bahwa dosa, beliau tahu. Itu mursyid namanya. Saking tahunya mursyid kepada kelakuan murid di permukaan bumi ini, bukan tidak tahu, seolah-olah tidak tahu. Kenapa? Contohnya, ya, Jang Musli lain teu apal karena kalakuan Jang Musli teh teu dibejakeun ku guru mah kalakuan Pak Musli teh teu. Seolah-olah tidak hafal mursyid itu. Kenapa demikian? Karena itu adalah etika. Sataron gofaron, ditutupan kesalahan murid teh. Kamu malas ya, kamu tara sholatnya, kamu tara puasanya. Enggak begitu. Kamu malas dikir ya, kamu malas khotaman ya. Tidak begitu. Paling ku isara abang pakai sahabat usum naon bager di Bogor, usum naon bager di Sumatera. Oh abah usum jagong, usum kacang, beleguk gak jawabnya ge lain eta nu dimaksud. Itu saking bodohnya kita. Saking bodohnya kita. Bukan tidak tahu pakai sahabat, jangankan yang ditanam di bumi. Tuh langit 1, langit 2, aras, beliau tahu. Di atas langit itu ada langit, beliau tahu. Jangankan langit, muridnya yang sedang standby di alam barzah sekarang, beliau tahu. Jadi mursyid itu menengok ke Bogor, nengok ke Singapura, nengok ke Malaysia. Dulu muridnya itu ada yang sudah meninggal, sedang menunggu di alam barzah, ditengok di alam barzahnya. Apakah bahagia, apakah sedang sengsara, apakah sedang mendapatkan kegelapan atau bagaimana? Beliau tahu. Itu mursyid. Karena kenapa demikian? Karena mursyid itu adalah yang tanggung jawab terhadap muridnya lahir batin dunia akhirat. Hebat. Makanya sering oleh para mubalik diterangkan, maka kita ini harus banyak robitoh. Robitoh itu bahasa lain. Ada yang mas sering, mendengar sering, cuman prakteknya susah bagaimana? Itu harus diulas kembali tuh. Begini di sini, bisa can nyaraho, bisa can terang, bisa can yakin. Iya ya, karena robito teh contoh lagi. Nih, kalau ini apa namanya? Peci kopean. So rapat kelalah bisa lah. Nah peci kopean. Aida di Tasik mah kopean mah nu hideung. Ya. Alieuna ieu. Oh peci kan geus angkat peci we. Ya. Ini peci punya saya. Dari siapa ini peci? Pemberian Ustadz Sahrul. Pemberian Ustadz Sahrul. Gitu. Siapa yang memberi peci? Ustadz Sahrul. Jadi cek bahasa Sunda mah aya narima ke. Wah Sunda tahu tuh di Medan apa itu bahasanya. Ini peci. Nah, iya peci teh pamere ti Ustadz Sahrul. Nah aja pakai bahasa Sunda.
ngarang-ngarang ulah berbahasa Syawung boleh sudah teh nyaho. Nah, tuluy ku saya teh rek ditarimakeun awas ya. Narimakeun lebih dalam lagi tumarima urang Bogor ngerti becus kabeh dari bahasa narimakeun tumarima. Ini berbicara Robitoh nih. Ini peci dari Ustadz Sahrul. Ku saya diterima. Samemeh dipakai, sebelum dimasukkan ke sini, saya ingat dulu kepada sang pemberi. Siapa pemberinya? Nah, itu. Balikan deh udah Bogor. Samemeh ia diasupkan kana sirah, dimasukkan ke kepala. Kamu harus ingat dulu kepada yang memberi peci. Siapa itu? Ustadz Sahrul. Dikir juga, torikot juga begitu. Sebelum kamu mengucapkan ilahi anta maksudi, mengucapkan la ilaha illallah, kamu harus ingat dulu siapakah yang memberikan pelajaran la ilaha itu siapa? Bangsa Abah Adi. Mursid itu guru. Maka kamu apabila sebelum mengucapkan la ilaha illallah robitoh dulu disebutnya, mengaitkan hati kamu, rasa kamu ke guru, maka insya Allah di saat kamu dikir, maka rasa kamu, ingatan hati kamu tidak akan terperosok. Ayah jelema dikir terperosok, dijengkang, tabrakan, contohan ulah, sok bisa bacarkeun. Sok ucapkan ku sararea, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih diputar-putar tah. Ayo ingetan hati keur ngucapkeun la ilaha illallah ka mana di terperosokna. Kana jungkrang mana? Kana jungkrang duit, ka butuh. Benar gitu? Wah. Sedang memperjalankan kalimat dikir, kalimat la ilaha illallah, hati kita, ingatan hati kita banyak terperosoknya ketimbang lurusnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lain imam tegas dikunci can gitu. La ilaha illallah, la ilaha. Aduh, duit tadi di mana ya teh? Nunana tadi nyimpannya di mana poho deui? Eta teh aya teh dina maca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sabaraha kodi isuk jeung arek ayeuna arek ke pasar anyar. La ilaha illallah. Dibayar kucek atau langsung kontan? La ilaha illallah. Kumaha nu digawe lamun isuk can dibayar? La ilaha illallah. Halus ari gitu. Halus teh. Halus. Kumaha deh? Da keur maneh. Halus. Halus le. Tapi aya nu leuwih halus. Nu leuwih halus teh ulah kieu. Cek Allah teh teu ridho. Aku tidak ridho untuk hambaku. Hatinya yang tidak menghadap kepada aku tidak ridho. Contoh. Ya. Berapa contoh? Pamajikan sok timuru baik. Sok timuru bagus timuru. Jangankan kamu, Allah pun juga suka cemburu. Innallaha yaghuru. Ayo bareng. Innallaha yaghuru. Wa innal mu'mina yaghuru. Wa innal mu'mina yaghuru. Wa ghairatallahi ayatil mu'min ma haramallahu alaihi. Ma haramallahu alaihi. So balikan deui. Hese, geus kudu mayar mah. Nah, hese kana dalil teh lain. Hadis teh mending kena mayar kabari. Oh,
Pantesan pamajikan sok cemburu kayaknya Allah ge sok cemburu. Ai cemburuna Allah kumaha? Di mana-mana maneh boga hate, di mana-mana maneh boga rasa, hatena teu eling ka Allah, teu ridho kaula cek Allah. Lamun teu dipake eling ka Gusti, lamun teu dipake dikir ka Gusti Allah, teu ridhoeun hate urang ayeuna dipake eling ka Gusti Allah, teu ridhoeun. Ayeuna pagawean urang nu nyandung teh lain lalaki wae awewe ge sok nyaranu. Bener gitu. Boga hate disanghareukeun ka salian ti Allah eta teh nyandung ngaranna. Menduakan. Ya. Jadi menduakan. Fala taj'alu lillahi andad. Allah tidak ridho kalau hati kamu menyekutukan Allah. Cenah ilahi anta maksudi. Ya, dibaca kusararea teh ilahi anta maksudi. Ai prakna teh ilahi anta maksudi. Kamana we karep ingetan hate teh. Kudu lain. Walah, tah Allah teu ridho lamun kitu. Nah, supaya Allah ridho dibenerkeun we ku mursyid teh tak kudu boga guru teh eta. Saking hebatnya kamu, saking pintarnya kamu, maka kamulah bodoh. Karena itu, saking pinterna bodoh. Cacak lu pinter, bodoh. Kok malamun, lu bodoh. Lu pinter wae geus dihukuman bodoh, kok malamun bodoh. Coba rek lompat ke mana? Pinter masalah, bodoh masalah. Benar. Pinter masalah, ayo bodoh masalah. So arek kaluar tina pinter, arek kaluar tina bodoh. Kalau tina bodoh, masalah eta. Ati boro-boro jeung maneh ngobrol. Masih jeung profesor doktor ke profesor ke gak ulang di bari eta. Gak ulang we. Saking tipisnya masalah itulah tebal. Tipisnya saja itulah tebal. Apalagi masalahnya tebal, menghalangi kepada Allah. Tipis saja menghalangi, apalagi tebal. Apakah di dalam diri kita yang menghalangi itu tebal tipis? Aduh ya Allah. Kalau orang mengaku bahwa yang menghalangi dalam diri kita ini adalah tebal, itulah tipis. Iya, iya. Nah, sababna, ya begitulah ngaji. Itulah ngaji. Nah, sababna, jadi kudu ngaji teka rasa. Jadi aya ngaji rasa. Agening teka rasa. Ayah ngaji nu teu ka harti aya. Cik ari ngaji banding ka harti banding teu ka harti. Banding teu ka harti. Diulang deui jadi. Kan pangna ngaji teh hayang ka harti lain. Gitu. Ayah ngaji nu teu ka harti. Keun bae ngaji mah teu ka harti ge asal karasa. Tapi ai tujuan ngaji mah dua, nya ka harti, nya ka rasa. Sok ayeuna ulang kiai ngawek-wek ngadalil. Wah, Quran hadis berbet dalil cek masyarakat. Teuing urang mah teu ngarti. Ayeuna gitu aya? Ayeuna diajar torekat, kuring mah teu ngarti, kan we heula. Nu penting mah karasa. La ilaha illallah. Karasa mencucurkan air mata. Menerima atas kesalahan dosa yang sudah terlewati. Saya telah lakukan kia dosa. La ilaha illallah. Dulu ditanya kuminantu teh, bang, udah dikir teh kodek air dalilnya. Coba, lamun dikir sekarang kencang, mana dalilnya? Bisa teh? Teh bisa kan? Teh bisa. Teh ngarti surusan dalil, tapi lamun dikir kaharti, karasa. Karasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terasa. Kan nanti kaharti oke. Soal dalil lama. Lo penting karasa. Tapi saya nanya.
kita ini yang hadir waktu dikir, waktu ditalkin, dikir, nah kaharti heula, dah karasa heula. Karasa heula. Oh, jawab. Kaharti heula, karasa heula. Karasa. Karasa. Lu bener. Bener. Ya. Kelas awam, untuk kelas awam, ya, untuk kelas awam seperti kita, belajar dikir itu adalah terasa dulu, terasa. Soal dalil tidak tahu. Yang penting terasa, karasa. Mata tidak tahu kita rasakan karasa. Gitu. Jadi karasa heula ke kelas awam mah. Tapi lamun anu kaharti mah seperti profesor, doktor, orang-orang akademis, para ulama nu propaganda kana torekat, hayang kaharti heula dalilna, hayang kaharti heula kitabna, kaharti heula lain. Geus kaharti kakarek ditalkin, diamalkeun kakarek karasa. Jadi kaharti heula. Ke kelas nu pinter mah ai model urang mah kelas nu bodoh karasa heula tuluy kaharti. Benar gitu? Tahu. Oh contohna we kieu. Nah hanya dikir teh make kudu ditarikeun. Keun bae ditarikeun. Alis anu alus nu tarik alus nu meusan. Aku mah maneh. Ya. Coba ilustrasinya gini. Mang Pian menjemur padi, tuan, di tempat yang panas. Ditungguan si Pare, ketika di koe dan jemur. Nah mereka kalau ditungguan, isi ayah. Coba orang Bogor, orang Medan, orang mana-mana. Kalau metode ini derap nada untuk mengusir ayam supaya terjorok cokana pare anu dijemur, coba metode dan derap nada kumaha? Hus. Ayam hus, ya susah parah, hus, sia, gitu kan? Derap nada sia, fungsinya supaya naon? Supaya hayam teka kabur. Coba metode dan derap nadanya begini. Hayam. Kira-kiranya hayam Macam baik. lupa mah ingkar mah naon sabab sok praktekkeun masing di Medan masing di mana-mana oke. Ngusir ayam hayam cek hayam teh damang euceul. Bener ya? Bener. Tuh, itu untuk mengusir ayam saja harus pakai metode dan derapnya. Apalagi mengusir setan yang ada di dalam diri kita. Sare ini ya. Cek setan teh damang ustad. Sehat ustad, cek setan teh. Cek setan teh atuh kuring teh moal nyingkah-nyingkah, moal lompat-lompat, non sababna ngusirna ge kitu. Sedengkeun aya fungsi dikir teh adzikru yatrudu syaitan. Fungsi dikir jari itu untuk mengusir setan. Pakai derap nada dan metode nu tadi digurukeun. Oh, nah. Boro-boro besar ditarikeun we denek we nyingkah. Benar gitu? Oh, Masya Allah. Udah kembali. Jadi bulan Syawal ini adalah bulan kehati-hatian. Jadi kita hidup ini adalah harus hati-hati. Hidup harus hati-hati. Mati harus hati-hati. Bumi ini adalah hati-hati. Di alam barzah harus hati-hati. Hati-hati juga, ya harus hati-hatilah. Nah, kembali. Maka saya memperingatkan di bulan Syawal ini karena ada guru dan murid, ada pelajaran kan tadi. Nah, di thariqat inilah
Qadiriyah Naksabandiyah, guru memberikan pelajaran sholat lidaf'il bala yang setahun sekali. Ada sholat lidaf'il bala yang harian seperti sholat sebelum fardu subuh dan sesudah isya yang tadi. Ada juga yang sholat lidaf'il bala tahunan. Jadi yang setahun sekali yaitu di bulan Syawal, hari Rabu akhir. Kalau orang Sunda bilang Rabu kasar. Tapi kan bisa salah arti, salah paham. Usoli sunatan Rabu kasar, salah kade lain gitu. Usoli sunatan lidaf'il rakaataini makmuman. 4 rakaat dibagi 2 rakaat dah 2 salat. Diusahakan berjamaah. Andai kata tidak keburu atau sibuk untuk berjamaah, sendirian juga tidak apa-apa. Yang penting dilaksanakan. Karena sibuk atau ada di luar kota tidak bisa berjamaah. Ini masalah ilmunya. Usolli sunatal lidaf'il bala'i rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau ibu-ibu misalkan tidak sempat di masjid, di kosan sebagainya, misalkan di rumah berjamaah dengan suaminya, ya silakan. Yang penting wajib nyebut makmumannya kalau berjamaah. Kalau tidak berjamaah mah munfarid, jangan pakai makmuman, biasa saja. Surat yang dibaca sesudah Fatihah, baca surat Al-Kautsar 17 kali. Al-Kautsar itu inna'a. Tuh. Tuluy Ikhlas 5 kali, Qul huwallahu ahad. Falaq Binas 1 kali. Tuh kan? 1 kali lagi. Al-Kautsar 17, Ikhlas 5 kali, Falaq Binas 1 kali. Dah selesai, beres, salam tawasul, kita dikir, itu kan? Ya udah seperti kita biasa dilaksanakan. Terus ada doanya disebut Rihul Ahmar. Apa itu rih? Apa itu ahmar? Rihul Ahmar itu adalah angin merah. Angin merah itu di dalamnya adalah membawa penyakit. Coba, lamun ayeuna pare kaentrepan penyakit. Ayo, kondisi pare mah padi. Bere ngacung apa itu kan? Pertanda itu ada rihul ahmar, angin merah. Maka ada doanya sesudah sholat itu. Doanya ini, Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tamati kulliha minarrihil ahmar wa minaddail akbar bin nafsi wadami walahmi wal uzmi wal juludi wal uruki subhanaka idza qadaita amran ayyakula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa dibaca sesudah sholat lidaf'il bala di bulan Syawal. Ini secara redaksionalnya begini. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, Allahumma a'udzubika, berlindunglah aku kepadamu ya Allah, bi kalimatika tamati, dengan kalimat-kalimat yang sempurna, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa minadail akbar, diantaranya yang besar penyakit itu adalah yang kena binafsi, satu penyakit yang kena kepada jiwa diri. Binafsi wadami, penyakit itu yang kena kepada dam. Apa itu dam? Darah.
Oh, jadi di darah itu ada penyakit kan? Ulu. Kalau penyakit itu ada di darah, berarti bagiannya medis, dokter. Tapi kalau di darah ada dosa, apakah dokter bisa mengusir dosa yang di darah? Tidak bisa. Apakah ada dokternya untuk mengusir dosa di dalam darah? Ada. Dokter mana? Dokter ruhani, yaitu mursyid namanya. Kalau penyakit yang ada di darah, datang kita ke dokter, ini obatnya, gitu kan. Obat itu ada yang dimakan, ada yang disuntikan, itu di medis. Kalau ke dokter rohani, ada yang dimakan, ada yang disuntikan sama, cuman beda materinya. Apa itu yang dimakan, yang dikunyah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu obat yang dikunyah. Ada obat yang disuntikan, yaitu ke dalam hati, dzikir hopi yang tidak boleh diucapkan oleh lisan. Itu untuk mengusir dosa-dosa yang ada di darah. Kenapa demikian? Karena setan itu masuk menggoda manusia, memperosokkan manusia, gitu kan? Menggagalkan ibadah manusia, masuk ke dalam hati melalui darah yang mengalir. Inna syaitona yajri ala nasi majroda. Bahwa setan masuk ke dalam jiwa kita ini, ke dalam diri kita ini, menggoda ke hati kita ini, ke rasa kita ini melalui darah yang berjalan. Ayo, coba. Apakah di Pahamang ada darah yang berjalan? Apakah di Ustadz Sahrul di saat-saat darah berjalan ada setan? Apakah oleh Ustadz Sahrul kelihatan setan kuku cuprakan di darah? Tidak. Terasa tidak? Tidak juga kan? Janganlah terlihat, terasa pun juga. Tapi guru mursyid yang tahu apa yang menghalangi di dalam perjalanan darah. Itu setan ke kuku jubah. Yang tahu ya mursyid. Ulama tahu tidak? Apakah seluruh ulama tahu? Tidak. Karena mursyid itu bukan status ulama, bukan. Atau ulama mana? Masih di bawah kalau titel ulama. Kalau mursyid di atas. Kalau mursyid itu adalah di bawah sahabat yang empat. Di bawah sahabat yang empat. Itu peringkat-peringkatnya. Wah, bukan. Itu berbicara mursyid ya. Makanya yang namanya mursyid itu secara definitif al-mursyidu huwa alladzi yadullu ala syiratil mustaqim qabla dhalalah. Mursyid itu artinya pembimbing. Apa itu? Pembimbing. Jadi kita ini dibimbing supaya tidak terperosok. Makanya harus hati-hati karena dibimbing. Karena kita harus hati-hati karena ada pembimbing. Maka ada bimbingan, ada pembimbing, ada yang dibimbing. Itulah yang disebut bimbingan. Sejujur bahasanya kayak gitu. Ya. Oh, kapan itu semuanya ada di pesantren. Jadi kita ini dibimbing. Ustadz Bian mengadakan khataman dibimbing oleh mursyid. Nah, kita mengamalkan dibimbing. Gitu. Kita harus patuh kepada rambu-rambu bimbingan itu. Ya, itulah. Jadi satu kali lagi, sopar ini adalah artinya kuning.
Kuning ini adalah mendadakan, artinya hati-hati. Orang yang dikir harus hati-hati. Jadi hati-hatinya bagaimana? Iyalah, kalau kamu sedang mengamalkan zikir, kalau kamu sudah menakib, kalau kamu sudah khataman, kalau kamu sudah ibadah kepada Allah, di belakang kamu ada yang benci kepada kamu, sikap kamu harus bagaimana? Kan harus hati-hati kan? Jangan dilawan, jangan dilawan. Loh, kok orang thariqat melaksanakan sholat lidah pilbala itu bid'ah. Dari mana itu? Ada yang begitu? Udah di ilmuwan. Kalau bulan kemarin saya ceramah di Suryalaya, di Pondok Pesantren Suryalaya, di mimbar Suryalaya, ibadah itu harus pakai ilmu. Ibadah teh kudu make ilmu. Ngan ulah di ilmuwan, tapi kudu ka ilmuwan. Gitu Bang Saat kata saya ke di mimbar Suryalaya teh begitu. Ibadah teh kudu make ilmu. Ngan ulah sok di ilmuwan, tapi kudu ka ilmuwan. Kartin terus. Nah sekarang berbicara obat. Saritana Mang Guslita jadi sirah. Jadi naon? Ya sakit kepala lah. Sakit kepala. Siapa yang sakit kepala? Pak Musli. Kata Bang Sahat, Pak Musli, kalau sakit kepala obatnya adalah ultra flu. Gua arek paramek kan ultra flu. Oh paramek macam gentikan. Siapa yang sakit kepala siapa? Siapakah yang memberi nama obat? Bang Sahat. Di saat Pak Musli sedang sakit kepala, paramek. Cager mah. Nah, paramek itu nama obat. Paramek itu nama obat. Disebutkan namanya sembuh enggak? Tidak. Maka Pak Muslim berupaya ikhtiar beli paramek ke apotek 5 lembar. Jangan tanggung-tanggung lah. 5 lembar disuhun, disakuan. Di saat Pak Musli sedang sakit kepala, disuhun itu paramek dan disakuan, sembuh enggak? Enggak. Kenapa? Balik karena sunnah aja, karena bahasa sunnah. Sanajan Pak Musli boga paramek 5 lamar, disuhun atau disakuan moal matak cager, tapi kudu dihakan. Kudu dileg-leg, kudu diterei, kudu harus ditelan, harus dimakan. Kalau disakuan nggak bakalan sembuh. Kalau disuhun nggak bakalan sembuh. Apalagi kalau disebut-sebut, diomong-omong, paramek nggak bisa. Harus dimakan, harus diminum. Makanya dalam Manqobah tadi ada ratusan ribu orang yang terserang penyakit taun. Apa itu taun? Taun itu satu penyakit yang mengundang kematian. Itu taun namanya. Seperti jantung, apa itu? Stroke, apa itu? Kolera. Pokoknya penyakit yang mengundang kematian mendadak, itulah taun. Nah, kata Tuhan saya, siapa orang yang memakan rumput-rumputan madrasahku, maka Allah sembuhkan. Jadi yang menyembuhkannya siapa? Allah. Mana rumput-rumputan di dalam thariqat? Al-dzikru ta'amul muridin. Nah ini. Siapa murid yang mengamalkan dzikir, khotaman, manakib dan salat-salat sunat, maka Allah sembuhkan seluruh penyakit yang ada di dalam dirinya. Jadi yang menyembuhkannya siapa? Allah. Karena mengamalkan kalimah la ilaha itu kalau la ilaha illallah diamalkan, khotaman diamalkan, seperti obat dimakan atau diminum. Walaupun 10 kali Pak Muslim
sakit pinggang, sakit kepala datang ke dokter. Dok, saya ini sakit, dikasih obat, bersama pakai resep kemudian ditunda. Obat pinggang disimpan di lemari, obat sakit gigi simpan di lemari, terus obat mata simpan di lemari. Itu kata dokter, ini harus dimakan sehari 3 kali. Tidak dimakan oleh siapa? Pak Muslim teh, ayo we ditunda wae dina naon di lemari. Semua. Kenapa? Ya obatnya kan disimpan. Seperti kita belajar thariqah sudah ditalkin, tidak diamalkan. Moal cager. Pikiran kalah rupak, hati kalah rupak, hati kalah gelap, rasa gelap. Oh, atuh obatnya dahar. Makan obatnya. Dikir amalkan, khotaman amalkan, datang ke manakibat. Itulah makan obat namanya. Obat dari siapa? Dari dokter. Siapa dokternya? Mursyid. Aduh, saya ini hidup ini belum ada ketenangan, belum ada kesenangan. Makan obatnya, makan. Gitu kan? Aduh, masih gelap gulita. Aduh, nah ini makanya sopan harus hati-hati. Karena hidup kita ini adalah masalah. Pokoknya mengingat ya, hidup itu adalah masalah. Gelap itu adalah masalah. Terang itu adalah, hujan itu masalah. Kemarau itu kenapa kemarau itu masalah? Hujan itu masalah? Kenapa di mana masalah? Apakah sudah banjir itu masalah? Orang yang sehat masalah? Kenapa orang yang sehat disebut masalah? Karena harus menjaga kesehatan. Kan menjaga itu masalah. Bisakah menjaganya? Menjaga itu masalah. Nah, itu masalah. Hidup itu adalah masalah. Al-hayat al-masalah. Hidup itu adalah masalah. Percaturan hidup dan kehidupan itu adalah masalah. Permukaan bumi ini adalah masalah. Mati masalah, alam kubur masalah, apalagi akhirat adalah masalah. Kalau orang banyak yang frustasi, ya ketimbang hidup begini-begini aja mah, mendingan matilah. Ada orang seperti itu. Orang apa itu? Putus asa kan? Memangnya hidup itu gampang. Oh, justru hidup itu masalah. Hidup itu masalah, mati itu masalah kan. Innalikuli syai'in goyah. Segala sesuatu pun ada ujungnya. Ujungnya hidup itu adalah mati. Tapi mati itu bukan akhir persoalan, tapi mati adalah awal persoalan. Masalah kan? Saya mah udahlah keluar dari masalah. Itulah masalah. Mana naik maut masalah. Daripada kieu mah geus salah maot we lah. Riweuh urang mah. Masalah. Atuh udah hirup masalah gitu. Batur mah geus maraju urang teh geus masalah. Geus maot masalah. Komo maot masalah. Siapa orang yang mau keluar masalah? Udahlah keluar saya dari masalah. Itulah Cari masalah. Itu turunannya. Kudu kumaha? Mari kita bernaung kepada masalah yang tidak dipermasalahkan. Apa bernaungnya? La ilaha illallah. Moal aya masalah, kalau tidak ada la ilaha illallah, kamu akan mempermasalahkan apa? Pegang dulu, rasakan dulu, miliki dulu. La ilaha illallah. Kalau sudah diamalkan, terasa termiliki la ilaha illallah, maka segala masalah tidak akan ada dipermasalahkan. Karena langsung kepada yang punya. Tidak akan ada masalah kalau tidak ada la ilaha illallah. Jadi kita harus bernaung di kalimat la ilaha illallah. Itu masalah.
Mengamalkan la ilaha illallah itu adalah masalah. Tidak mengamalkan lebih masalah lah. Yuk kita bernaung di kalimat la ilaha illallah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.